Shalom adik-adik, senang sekali ya kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GKR Gedong. Nah, sekarang kita siapkan ya hati dan pikiran kita. Alkitabnya mana? Wah, hebat sudah nyiapin Alkitabnya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Ikutilah usah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bangun, diberikan kekuatan, kesehatan untuk beribadah. Berkati ibadah sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyaksikan video aktivitas dan ayat hafalan yang sudah dikirimkan kemarin oleh adik-adik sekalian. Yuk kita saksikan video berikut ini. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain kepada mereka untuk mengatasinya. Makasih. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih. maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 2 ayat 4. Terima kasih. Shalom, saya membaca hafalan Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih. Ayat 4. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, selalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Amin. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata
4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih, Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih, Rasul. Adik-adik, video aktivitas dan hafalannya keren ya. Terus semangat untuk menghafal Alkitab, ayat hafalannya. Nah, untuk adik-adik yang belum pernah kirim, ayo kirim. Maksimal hari Rabu siang. Habis ini langsung tunggu ya. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji-muji Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Hebat. Kita mau menaikkan pujian. Yesus jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku
ya tadi kita memuji-muji Tuhannya. Sekarang kita mau semakin semangat lagi. Kita mau menaikkan pujian Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, kuasanya dahsyat. Dialah Tuhan, Dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, kuasanya dahsyat. Dialah Tuhan, Dia Yesus idolaku. tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku menyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan Alkitab kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, biar
aku kecil. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik. Walaupun kecil, kita dekat dengan Tuhan, erat melekat kepadanya. Adik-adik, biar kalian kecil punya iman besar, kalian tetap setia, belajar taat, dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus sayang kalian. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Lause mau lihat adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Nah, seperti Lause. Tada! Ya, ini Alkitabnya. Yuk dibuka dulu di Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Dengan Alkitab yang terbuka, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati Lause Febri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mendengarkannya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Adik-adik, yuk kita baca sama-sama dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan sangat terkait erat dengan firman Tuhan minggu lalu tentang pengajaran yang sesat. Nah, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada murid-muridnya supaya setiap orang itu yang percaya sama Tuhan Yesus itu harus berdiri teguh dan kuat di dalam Tuhan. Seperti seorang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi kalau ada hujan, kalau ada banjir akan kuat. Tapi kalau orang yang mendirikan rumah di atas pasir, ketika banjir, ketika hujan, ada angin kencang, bangunannya akan mudah roboh dan hancur begitu saja. Yuk, untuk melihat bagaimana sih bangunan yang didirikan atau rumah yang didirikan di atas batu dengan yang didirikan di atas pasir. Kalau hujan, kalau angin kencang, kalau banjir bagaimana ya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Adik-adik, dari video tadi kita jadi benar-benar tahu ya bahwa kalau rumah didirikan di atas batu yang kuat, yang kokoh, rumah itu kalau ada banjir, angin kencang, itu nggak masalah. Rumahnya tetap berdiri kuat, nggak hancur. Tapi kalau rumah yang didirikan di atas pasir, ketika ada hujan, banjir, lalu badai angin kencang, rumah itu akan goyang, lalu roboh hancur begitu saja. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bukan hanya mendengar, membaca firman Tuhan,
tetapi harus melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan firman Tuhan yang kita tahu, yang kita pernah dengar, yang kita pernah baca, itu sama aja kita mendirikan rumah di atas pasir. Jadi iman kita akan mudah goyah, hancur, dan lama-lama kita jadi nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah mendengar, membaca, dan kita melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kita, maka iman kita itu akan kuat, nggak takut sama godaan apapun, dan terus percaya sama Tuhan. Jadi seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Jadi ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh lagi cuman baca firman Tuhan, cuman denger, nggak boleh. Tapi kita harus melakukannya. Kalau firman Tuhan bilang kita harus taat sama mama, kita sama papa, kita taat. Kalau kita harus mengasihi semua orang, kita harus taat. Kalau kita harus berdoa dalam segala aktivitas kita harus lakukan. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, sebelum dengerin firman Tuhan, kita harus berdoa. Kita juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Dan terlebih penting, kita harus memberitakan Injil ke semua orang. Kita bilang melalui sikap kita, melalui mulut kita, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya dan juru selamat semua orang yang percaya sama Dia. Dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita lakukan firman Tuhan mulai hari ini sampai kita nanti besar, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan dan renungkan bersama, yuk kita akan melakukan aktivitas. Ikuti tahap demi tahapnya ya. Yuk kita lihat video berikut ini. Wow, videonya keren ya. Aktivitasnya jadi keren banget. Lakukan ya. Dan jangan lupa nanti difoto, kirim ke Lause. Sekarang Lause juga mau memberikan ayat hafalan, yaitu dari Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Yuk kita hafal sama-sama ya. Lause bacakan 2 kali untuk kita semua. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi ya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Adik-adik, kalau sudah hafal, jangan lupa direkam dan dikirim ke Lause ya. Paling telat
hari Rabu jam 10 malam. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, mari kita menaikkan pujian Faith is Just Believing. Faith is just believing what God says He will do. He will never fail us, His promises are true. If we but receive Him, His children we become. Faith is just believing this wondrous thing is done. Faith is just believing what God says He will do. He will never fail us, His promises are true. If we but receive Him, His children we become. Faith is just believing this wondrous thing is done. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Minta tolong kepada Papa dan Mama untuk mentransfer uang persembahannya ke rekening seperti yang tertera di layar ini. Dan juga ingat untuk memberikan keterangan SM atau sekolah minggu. Oke, yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan pakai berguna bagi pelayanan Tuhan di sekolah minggu GKR Gedong. Berkatilah Papa Mama yang juga bekerja, berusaha. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan juga bagi mereka. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Faith. Got a mountain and sing away. You wanna move it, it wants to stay. You need the power that comes from Faith. We're talking sickness, poverty, any problem has got to flee with the power that comes from Faith. Alright, help me out. Give me an F. A-I-T-H. Give me an F. Come on, I-T-H. You need the power that comes from it will always work for you. The blood of Jesus guarantees it's true. We're talking power that comes from F-A-I-T-H. Yeah, give me an F. A-I. Sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman. Adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk menempelkan stiker absennya ya. Adik-adik, saya yakin nih, pasti adik-adik sudah rajin membaca Alkitab sepanjang minggu ini. Ayo kita lebih semangat lagi. Sekarang, Lausa akan memberikan jadwal pembacaan Alkitab untuk minggu ini. Adik-adik, hari ini kita senang banget. Kenapa? Karena ada teman-teman kita yang berulang tahun. Ada Bentley di kelas
Batita tanggal 26 berulang tahun. Ada Koko Binsar di kelas Madia berulang tahun juga di tanggal 26. Ada satu lagi nih yang berulang tahun di tanggal 26. Koko Deren di kelas Pratama 1. Dan tanggal 29 ada Reina di kelas Balita berulang tahun. Ayo kita berdoa buat mereka. Udah siap? Iya udah siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bentley, buat Darren, buat Binsar, dan Reina yang berulang tahun dalam tanggal 26 dan 29. Berkati kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia, yang cinta sama Tuhan, taat sama Tuhan, dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati studi mereka dan mereka menjadi anak-anak yang pintar dan berguna bagi banyak orang. Papa mama mereka juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena sudah memelihara kehidupan adik-adik kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu depan akan ada ibadah online Sekolah Minggu GKR Gedong lagi, jam 10 pagi. Jangan sampai telat, apalagi terlewatkan ya. Adik-adik, ayo kita like, share, dan subscribe YouTube channel GKR Gedong. Follow juga Instagram @sngkrgedong untuk mendapatkan update-update terbaru tentang Sekolah Minggu GKR Gedong. Sampai di sini pengumuman hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Hai adik-adikku sekalian, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur walaupun hanya secara online, kita bisa beribadah kepada Tuhan, dengarkan cerita firman Tuhan dan memuji-puji Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang anak-anakku sekalian bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian dimanapun berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Just like one day an ark was built by Noah, it was by faith, it was by faith. And like Moses freed all his people, it was by faith.